Keinginan Presiden Prabowo berdialog dengan tokoh yang menyuarakan Indonesia gelap bersambut. Namun, ada syarat yang diberikan jika dialog itu ingin terlaksana, yakni dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor. Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan berdialog tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa mereka menganggap Indonesia gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yaitu pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa, 8 April 2024, Prabowo mengklaim Indonesia cerah. Saya juga mau dialog, saya mau ketemulah. Mari kita bahas, mungkin tidak usah di publik, ya tokoh-tokoh yang Indonesia gelap, kata Prabowo. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis itu. Kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap. Ya kan? Kok Indonesia gelap? Kabur saja dulu deh. Ya kan, ucapnya. Keinginan membangun dialog ini disampaikan Prabowo setelah sebelumnya menyampaikan bahwa ia juga akan membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh koalisi pemerintahan untuk memastikan setiap proses legislasi dapat tetap membuka ruang partisipasi publik. Prabowo lantas menyinggung soal pembahasan revisi Undang-Undang TNI, yang menurutnya, naskah final revisi Blade itu perlu segera dipublikasikan secara luas. Hal ini agar publik tidak terus-terusan disuguhi dokumen versi tidak resmi yang beredar luas. Nanti Mensesnek dan tokoh-tokoh kita akan menyampaikan naskah yang sah kepada masyarakat. Bahwa ini yang sah naskahnya, supaya enggak beredar macam-macam fiktif, ucap Ketua Umum Partai Gerindra ini. Perwakilan tokoh Indonesia gelap yang sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari mengaku siap bertemu dan berdialog dengan Prabowo. Namun, berbeda dari Prabowo yang meminta dialog tak dilakukan di depan publik, Ferry mensyaratkan, dialog dilakukan terbuka dan tanpa sensor. Kalau dialognya di streaming tanpa dipotong, boleh. Pak Prabowo harus siap dan menerima untuk didebat, kata Ferry kepada Kompas.com, Selasa. Ferry menyebut, ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut. Pertama, ia menilai, janji-janji politik yang disampaikan Prabowo selama ini kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Yang mau saya sampaikan, setiap omongan Anda, Prabowo, tidak pernah ada langkah konkret yang jelas. Coba jelaskan langkah-langkah kebijakan Anda dengan terstruktur, ujarnya. Kedua, Ferry mempertanyakan sikap Prabowo yang terkesan hanya melanjutkan pola pemerintahan sebelumnya dalam menyusun UU, yaitu minim partisipasi publik. Dan kapan Anda belajar mendengarkan publik lebih banyak, tanya Ferry. Ia juga ingin menantang Prabowo untuk lebih sabar dan terbuka dalam berdiskusi. Saya juga heran, ya ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Perwakilan tokoh Indonesia gelap sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari, mengaku siap bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini merespons keinginan Prabowo untuk berdialog dengan tokoh yang menyuarakan demo Indonesia gelap. Dikutip dari Kompas.com, Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu 6 April. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa Indonesia disebut gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yakni pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa kemarin, Prabowo mengklaim bahwa Indonesia cerah. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis tersebut. Namun, Ferry Amsari mengajukan syarat jika dialog itu ingin terlaksana, maka harus dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor. Ferry menyebut ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut, terutama menyangkut janji-janji politik Prabowo yang kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Keinginan Presiden Prabowo berdialog dengan tokoh yang menyuarakan Indonesia gelap bersambut.
Namun, ada syarat yang diberikan jika dialog itu ingin terlaksana, yakni dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor. Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan berdialog tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa mereka menganggap Indonesia gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yaitu pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa, 8 April 2024, Prabowo mengklaim Indonesia cerah. Saya juga mau dialog, saya mau ketemulah. Mari kita bahas, mungkin tidak usah di publik, ya tokoh-tokoh yang Indonesia gelap, kata Prabowo. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis itu. Kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap. Ya kan? Kok Indonesia gelap? Kabur saja dulu deh. Ya kan, ucapnya. Keinginan membangun dialog ini disampaikan Prabowo setelah sebelumnya menyampaikan bahwa ia juga akan membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh koalisi pemerintahan untuk memastikan setiap proses legislasi dapat tetap membuka ruang partisipasi publik. Prabowo lantas menyinggung soal pembahasan revisi Undang-Undang TNI, yang menurutnya, naskah final revisi Blade itu perlu segera dipublikasikan secara luas. Hal ini agar publik tidak terus-terusan disuguhi dokumen versi tidak resmi yang beredar luas. Nanti Mensesnek dan tokoh-tokoh kita akan menyampaikan naskah yang sah kepada masyarakat. Bahwa ini yang sah naskahnya, supaya enggak beredar macam-macam fiktif, ucap Ketua Umum Partai Gerindra ini. Perwakilan tokoh Indonesia gelap yang sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari mengaku siap bertemu dan berdialog dengan Prabowo. Namun, berbeda dari Prabowo yang meminta dialog tak dilakukan di depan publik, Ferry mensyaratkan, dialog dilakukan terbuka dan tanpa sensor. Kalau dialognya di streaming tanpa dipotong, boleh. Pak Prabowo harus siap dan menerima untuk didebat, kata Ferry kepada Kompas.com, Selasa. Ferry menyebut, ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut. Pertama, ia menilai, janji-janji politik yang disampaikan Prabowo selama ini kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Yang mau saya sampaikan, setiap omongan Anda, Prabowo, tidak pernah ada langkah konkret yang jelas. Coba jelaskan langkah-langkah kebijakan Anda dengan terstruktur, ujarnya. Kedua, Ferry mempertanyakan sikap Prabowo yang terkesan hanya melanjutkan pola pemerintahan sebelumnya dalam menyusun UU, yaitu minim partisipasi publik. Dan kapan Anda belajar mendengarkan publik lebih banyak, tanya Ferry. Ia juga ingin menantang Prabowo untuk lebih sabar dan terbuka dalam berdiskusi. Saya juga heran, ya ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Perwakilan tokoh Indonesia gelap sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari, mengaku siap bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini merespons keinginan Prabowo untuk berdialog dengan tokoh yang menyuarakan demo Indonesia gelap. Dikutip dari Kompas.com, Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu 6 April. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa Indonesia disebut gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yakni pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa kemarin, Prabowo mengklaim bahwa Indonesia cerah. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis tersebut. Namun, Ferry Amsari mengajukan syarat jika dialog itu ingin terlaksana, maka harus dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor. Ferry menyebut ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut, terutama menyangkut janji-janji politik Prabowo yang kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Keinginan Presiden Prabowo berdialog dengan tokoh yang menyuarakan Indonesia gelap bersambut.
Namun, ada syarat yang diberikan jika dialog itu ingin terlaksana, yakni dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor. Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan berdialog tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa mereka menganggap Indonesia gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yaitu pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa, 8 April 2024, Prabowo mengklaim Indonesia cerah. Saya juga mau dialog, saya mau ketemulah. Mari kita bahas, mungkin tidak usah di publik, ya tokoh-tokoh yang Indonesia gelap, kata Prabowo. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis itu. Kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap. Ya kan? Kok Indonesia gelap? Kabur saja dulu deh. Ya kan, ucapnya. Keinginan membangun dialog ini disampaikan Prabowo setelah sebelumnya menyampaikan bahwa ia juga akan membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh koalisi pemerintahan untuk memastikan setiap proses legislasi dapat tetap membuka ruang partisipasi publik. Prabowo lantas menyinggung soal pembahasan revisi Undang-Undang TNI, yang menurutnya, naskah final revisi Blade itu perlu segera dipublikasikan secara luas. Hal ini agar publik tidak terus-terusan disuguhi dokumen versi tidak resmi yang beredar luas. Nanti Mensesnek dan tokoh-tokoh kita akan menyampaikan naskah yang sah kepada masyarakat. Bahwa ini yang sah naskahnya, supaya enggak beredar macam-macam fiktif, ucap Ketua Umum Partai Gerindra ini. Perwakilan tokoh Indonesia gelap yang sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari mengaku siap bertemu dan berdialog dengan Prabowo. Namun, berbeda dari Prabowo yang meminta dialog tak dilakukan di depan publik, Ferry mensyaratkan, dialog dilakukan terbuka dan tanpa sensor. Kalau dialognya di streaming tanpa dipotong, boleh. Pak Prabowo harus siap dan menerima untuk didebat, kata Ferry kepada Kompas.com, Selasa. Ferry menyebut, ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut. Pertama, ia menilai, janji-janji politik yang disampaikan Prabowo selama ini kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Yang mau saya sampaikan, setiap omongan Anda, Prabowo, tidak pernah ada langkah konkret yang jelas. Coba jelaskan langkah-langkah kebijakan Anda dengan terstruktur, ujarnya. Kedua, Ferry mempertanyakan sikap Prabowo yang terkesan hanya melanjutkan pola pemerintahan sebelumnya dalam menyusun UU, yaitu minim partisipasi publik. Dan kapan Anda belajar mendengarkan publik lebih banyak, tanya Ferry. Ia juga ingin menantang Prabowo untuk lebih sabar dan terbuka dalam berdiskusi. Saya juga heran. Ya, ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya, itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Perwakilan tokoh Indonesia gelap sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari, mengaku siap bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini merespons keinginan Prabowo untuk berdialog dengan tokoh yang menyuarakan demo Indonesia gelap. Dikutip dari Kompas.com, Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu 6 April. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa Indonesia disebut gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yakni pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa kemarin, Prabowo mengklaim bahwa Indonesia cerah. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis tersebut. Namun, Ferry Amsari mengajukan syarat jika dialog itu ingin terlaksana, maka harus dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor. Ferry menyebut ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut, terutama menyangkut janji-janji politik Prabowo yang kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Keinginan Presiden Prabowo berdialog dengan tokoh yang menyuarakan Indonesia gelap bersambut.
Namun, ada syarat yang diberikan jika dialog itu ingin terlaksana, yakni dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor. Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan berdialog tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa mereka menganggap Indonesia gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yaitu pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa, 8 April 2024, Prabowo mengklaim Indonesia cerah. Saya juga mau dialog, saya mau ketemulah. Mari kita bahas, mungkin tidak usah di publik, ya tokoh-tokoh yang Indonesia gelap, kata Prabowo. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis itu. Kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap. Ya kan? Kok Indonesia gelap? Kabur saja dulu deh. Ya kan, ucapnya. Keinginan membangun dialog ini disampaikan Prabowo setelah sebelumnya menyampaikan bahwa ia juga akan membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh koalisi pemerintahan untuk memastikan setiap proses legislasi dapat tetap membuka ruang partisipasi publik. Prabowo lantas menyinggung soal pembahasan revisi Undang-Undang TNI, yang menurutnya, naskah final revisi Blade itu perlu segera dipublikasikan secara luas. Hal ini agar publik tidak terus-terusan disuguhi dokumen versi tidak resmi yang beredar luas. Nanti Mensesnek dan tokoh-tokoh kita akan menyampaikan naskah yang sah kepada masyarakat. Bahwa ini yang sah naskahnya, supaya enggak beredar macam-macam fiktif, ucap Ketua Umum Partai Gerindra ini. Perwakilan tokoh Indonesia gelap yang sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari mengaku siap bertemu dan berdialog dengan Prabowo. Namun, berbeda dari Prabowo yang meminta dialog tak dilakukan di depan publik, Ferry mensyaratkan, dialog dilakukan terbuka dan tanpa sensor. Kalau dialognya di-streaming tanpa dipotong, boleh. Pak Prabowo harus siap dan menerima untuk didebat, kata Ferry kepada Kompas.com, Selasa. Ferry menyebut, ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut. Pertama, ia menilai, janji-janji politik yang disampaikan Prabowo selama ini kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Yang mau saya sampaikan, setiap omongan Anda, Prabowo, tidak pernah ada langkah konkret yang jelas. Coba jelaskan langkah-langkah kebijakan Anda dengan terstruktur, ujarnya. Kedua, Ferry mempertanyakan sikap Prabowo yang terkesan hanya melanjutkan pola pemerintahan sebelumnya dalam menyusun UU, yaitu minim partisipasi publik. Dan kapan Anda belajar mendengarkan publik lebih banyak, tanya Ferry. Ia juga ingin menantang Prabowo untuk lebih sabar dan terbuka dalam berdiskusi. Saya juga heran, ya ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Perwakilan tokoh Indonesia gelap sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari, mengaku siap bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini merespons keinginan Prabowo untuk berdialog dengan tokoh yang menyuarakan demo Indonesia gelap. Dikutip dari Kompas.com, Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu 6 April. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa Indonesia disebut gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yakni pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa kemarin, Prabowo mengklaim bahwa Indonesia cerah. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis tersebut. Namun, Ferry Amsari mengajukan syarat jika dialog itu ingin terlaksana, maka harus dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor. Ferry menyebut ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut, terutama menyangkut janji-janji politik Prabowo yang kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Keinginan Presiden Prabowo berdialog dengan tokoh yang menyuarakan Indonesia gelap bersambut.
Namun, ada syarat yang diberikan jika dialog itu ingin terlaksana, yakni dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor. Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan berdialog tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa mereka menganggap Indonesia gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yaitu pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa, 8 April 2024, Prabowo mengklaim Indonesia cerah. Saya juga mau dialog, saya mau ketemulah. Mari kita bahas, mungkin tidak usah di publik, ya tokoh-tokoh yang Indonesia gelap, kata Prabowo. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis itu. Kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap. Ya kan? Kok Indonesia gelap? Kabur saja dulu deh. Ya kan, ucapnya. Keinginan membangun dialog ini disampaikan Prabowo setelah sebelumnya menyampaikan bahwa ia juga akan membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh koalisi pemerintahan untuk memastikan setiap proses legislasi dapat tetap membuka ruang partisipasi publik. Prabowo lantas menyinggung soal pembahasan revisi Undang-Undang TNI, yang menurutnya, naskah final revisi Blade itu perlu segera dipublikasikan secara luas. Hal ini agar publik tidak terus-terusan disuguhi dokumen versi tidak resmi yang beredar luas. Nanti Mensesnek dan tokoh-tokoh kita akan menyampaikan naskah yang sah kepada masyarakat. Bahwa ini yang sah naskahnya, supaya enggak beredar macam-macam fiktif, ucap Ketua Umum Partai Gerindra ini. Perwakilan tokoh Indonesia gelap yang sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari mengaku siap bertemu dan berdialog dengan Prabowo. Namun, berbeda dari Prabowo yang meminta dialog tak dilakukan di depan publik, Ferry mensyaratkan, dialog dilakukan terbuka dan tanpa sensor. Kalau dialognya di-streaming tanpa dipotong, boleh. Pak Prabowo harus siap dan menerima untuk didebat, kata Ferry kepada Kompas.com, Selasa. Ferry menyebut, ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut. Pertama, ia menilai, janji-janji politik yang disampaikan Prabowo selama ini kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Yang mau saya sampaikan, setiap omongan Anda, Prabowo, tidak pernah ada langkah konkret yang jelas. Coba jelaskan langkah-langkah kebijakan Anda dengan terstruktur, ujarnya. Kedua, Ferry mempertanyakan sikap Prabowo yang terkesan hanya melanjutkan pola pemerintahan sebelumnya dalam menyusun UU, yaitu minim partisipasi publik. Dan kapan Anda belajar mendengarkan publik lebih banyak, tanya Ferry. Ia juga ingin menantang Prabowo untuk lebih sabar dan terbuka dalam berdiskusi. Saya juga heran, ya ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Perwakilan tokoh Indonesia gelap sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari, mengaku siap bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini merespons keinginan Prabowo untuk berdialog dengan tokoh yang menyuarakan demo Indonesia gelap. Dikutip dari Kompas.com, Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu 6 April. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa Indonesia disebut gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yakni pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa kemarin, Prabowo mengklaim bahwa Indonesia cerah. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis tersebut. Namun, Ferry Amsari mengajukan syarat jika dialog itu ingin terlaksana, maka harus dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor. Ferry menyebut ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut, terutama menyangkut janji-janji politik Prabowo yang kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Keinginan Presiden Prabowo berdialog dengan tokoh yang menyuarakan Indonesia gelap bersambut.
Namun, ada syarat yang diberikan jika dialog itu ingin terlaksana, yakni dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor. Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan berdialog tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa mereka menganggap Indonesia gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yaitu pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa, 8 April 2024, Prabowo mengklaim Indonesia cerah. Saya juga mau dialog, saya mau ketemulah. Mari kita bahas, mungkin tidak usah di publik, ya tokoh-tokoh yang Indonesia gelap, kata Prabowo. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis itu. Kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap. Ya kan? Kok Indonesia gelap? Kabur saja dulu deh. Ya kan, ucapnya. Keinginan membangun dialog ini disampaikan Prabowo setelah sebelumnya menyampaikan bahwa ia juga akan membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh koalisi pemerintahan untuk memastikan setiap proses legislasi dapat tetap membuka ruang partisipasi publik. Prabowo lantas menyinggung soal pembahasan revisi Undang-Undang TNI, yang menurutnya, naskah final revisi Blade itu perlu segera dipublikasikan secara luas. Hal ini agar publik tidak terus-terusan disuguhi dokumen versi tidak resmi yang beredar luas. Nanti Mensesnek dan tokoh-tokoh kita akan menyampaikan naskah yang sah kepada masyarakat. Bahwa ini yang sah naskahnya, supaya enggak beredar macam-macam fiktif, ucap Ketua Umum Partai Gerindra ini. Perwakilan tokoh Indonesia gelap yang sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari mengaku siap bertemu dan berdialog dengan Prabowo. Namun, berbeda dari Prabowo yang meminta dialog tak dilakukan di depan publik, Ferry mensyaratkan, dialog dilakukan terbuka dan tanpa sensor. Kalau dialognya di-streaming tanpa dipotong, boleh. Pak Prabowo harus siap dan menerima untuk didebat, kata Ferry kepada Kompas.com, Selasa. Ferry menyebut, ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut. Pertama, ia menilai, janji-janji politik yang disampaikan Prabowo selama ini kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Yang mau saya sampaikan, setiap omongan Anda, Prabowo, tidak pernah ada langkah konkret yang jelas. Coba jelaskan langkah-langkah kebijakan Anda dengan terstruktur, ujarnya. Kedua, Ferry mempertanyakan sikap Prabowo yang terkesan hanya melanjutkan pola pemerintahan sebelumnya dalam menyusun UU, yaitu minim partisipasi publik. Dan kapan Anda belajar mendengarkan publik lebih banyak, tanya Ferry. Ia juga ingin menantang Prabowo untuk lebih sabar dan terbuka dalam berdiskusi. Saya juga heran, ya ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Perwakilan tokoh Indonesia gelap sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari, mengaku siap bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini merespons keinginan Prabowo untuk berdialog dengan tokoh yang menyuarakan demo Indonesia gelap. Dikutip dari Kompas.com, Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu 6 April. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa Indonesia disebut gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yakni pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa kemarin, Prabowo mengklaim bahwa Indonesia cerah. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis tersebut. Namun, Ferry Amsari mengajukan syarat jika dialog itu ingin terlaksana, maka harus dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor. Ferry menyebut ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut, terutama menyangkut janji-janji politik Prabowo yang kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Keinginan Presiden Prabowo berdialog dengan tokoh yang menyuarakan Indonesia gelap bersambut.
Namun, ada syarat yang diberikan jika dialog itu ingin terlaksana, yakni dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor. Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan berdialog tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa mereka menganggap Indonesia gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yaitu pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa, 8 April 2024, Prabowo mengklaim Indonesia cerah. Saya juga mau dialog, saya mau ketemulah. Mari kita bahas, mungkin tidak usah di publik, ya tokoh-tokoh yang Indonesia gelap, kata Prabowo. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis itu. Kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap. Ya kan? Kok Indonesia gelap? Kabur saja dulu deh. Ya kan, ucapnya. Keinginan membangun dialog ini disampaikan Prabowo setelah sebelumnya menyampaikan bahwa ia juga akan membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh koalisi pemerintahan untuk memastikan setiap proses legislasi dapat tetap membuka ruang partisipasi publik. Prabowo lantas menyinggung soal pembahasan revisi Undang-Undang TNI, yang menurutnya, naskah final revisi Blade itu perlu segera dipublikasikan secara luas. Hal ini agar publik tidak terus-terusan disuguhi dokumen versi tidak resmi yang beredar luas. Nanti Mensesnek dan tokoh-tokoh kita akan menyampaikan naskah yang sah kepada masyarakat. Bahwa ini yang sah naskahnya, supaya enggak beredar macam-macam fiktif, ucap Ketua Umum Partai Gerindra ini. Perwakilan tokoh Indonesia gelap yang sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari mengaku siap bertemu dan berdialog dengan Prabowo. Namun, berbeda dari Prabowo yang meminta dialog tak dilakukan di depan publik, Ferry mensyaratkan, dialog dilakukan terbuka dan tanpa sensor. Kalau dialognya di-streaming tanpa dipotong, boleh. Pak Prabowo harus siap dan menerima untuk didebat, kata Ferry kepada Kompas.com, Selasa. Ferry menyebut, ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut. Pertama, ia menilai, janji-janji politik yang disampaikan Prabowo selama ini kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Yang mau saya sampaikan, setiap omongan Anda, Prabowo, tidak pernah ada langkah konkret yang jelas. Coba jelaskan langkah-langkah kebijakan Anda dengan terstruktur, ujarnya. Kedua, Ferry mempertanyakan sikap Prabowo yang terkesan hanya melanjutkan pola pemerintahan sebelumnya dalam menyusun UU, yaitu minim partisipasi publik. Dan kapan Anda belajar mendengarkan publik lebih banyak, tanya Ferry. Ia juga ingin menantang Prabowo untuk lebih sabar dan terbuka dalam berdiskusi. Saya juga heran, ya ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Perwakilan tokoh Indonesia gelap sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari, mengaku siap bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini merespons keinginan Prabowo untuk berdialog dengan tokoh yang menyuarakan demo Indonesia gelap. Dikutip dari Kompas.com, Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu 6 April. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa Indonesia disebut gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yakni pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa kemarin, Prabowo mengklaim bahwa Indonesia cerah. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis tersebut. Namun, Ferry Amsari mengajukan syarat jika dialog itu ingin terlaksana, maka harus dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor. Ferry menyebut ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut, terutama menyangkut janji-janji politik Prabowo yang kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Keinginan Presiden Prabowo berdialog dengan tokoh yang menyuarakan Indonesia gelap bersambut.
Namun, ada syarat yang diberikan jika dialog itu ingin terlaksana, yakni dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor. Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan berdialog tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa mereka menganggap Indonesia gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yaitu pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa, 8 April 2024, Prabowo mengklaim Indonesia cerah. Saya juga mau dialog, saya mau ketemulah. Mari kita bahas, mungkin tidak usah di publik, ya tokoh-tokoh yang Indonesia gelap, kata Prabowo. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis itu. Kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap. Ya kan? Kok Indonesia gelap? Kabur saja dulu deh. Ya kan, ucapnya. Keinginan membangun dialog ini disampaikan Prabowo setelah sebelumnya menyampaikan bahwa ia juga akan membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh koalisi pemerintahan untuk memastikan setiap proses legislasi dapat tetap membuka ruang partisipasi publik. Prabowo lantas menyinggung soal pembahasan revisi Undang-Undang TNI, yang menurutnya, naskah final revisi Blade itu perlu segera dipublikasikan secara luas. Hal ini agar publik tidak terus-terusan disuguhi dokumen versi tidak resmi yang beredar luas. Nanti Mensesnek dan tokoh-tokoh kita akan menyampaikan naskah yang sah kepada masyarakat. Bahwa ini yang sah naskahnya, supaya enggak beredar macam-macam fiktif, ucap Ketua Umum Partai Gerindra ini. Perwakilan tokoh Indonesia gelap yang sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari mengaku siap bertemu dan berdialog dengan Prabowo. Namun, berbeda dari Prabowo yang meminta dialog tak dilakukan di depan publik, Ferry mensyaratkan, dialog dilakukan terbuka dan tanpa sensor. Kalau dialognya di-streaming tanpa dipotong, boleh. Pak Prabowo harus siap dan menerima untuk didebat, kata Ferry kepada Kompas.com, Selasa. Ferry menyebut, ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut. Pertama, ia menilai, janji-janji politik yang disampaikan Prabowo selama ini kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Yang mau saya sampaikan, setiap omongan Anda, Prabowo, tidak pernah ada langkah konkret yang jelas. Coba jelaskan langkah-langkah kebijakan Anda dengan terstruktur, ujarnya. Kedua, Ferry mempertanyakan sikap Prabowo yang terkesan hanya melanjutkan pola pemerintahan sebelumnya dalam menyusun UU, yaitu minim partisipasi publik. Dan kapan Anda belajar mendengarkan publik lebih banyak, tanya Ferry. Ia juga ingin menantang Prabowo untuk lebih sabar dan terbuka dalam berdiskusi. Saya juga heran, ya ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Perwakilan tokoh Indonesia gelap sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari, mengaku siap bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini merespons keinginan Prabowo untuk berdialog dengan tokoh yang menyuarakan demo Indonesia gelap. Dikutip dari Kompas.com, Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu 6 April. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa Indonesia disebut gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yakni pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa kemarin, Prabowo mengklaim bahwa Indonesia cerah. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis tersebut. Namun, Ferry Amsari mengajukan syarat jika dialog itu ingin terlaksana, maka harus dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor. Ferry menyebut ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut, terutama menyangkut janji-janji politik Prabowo yang kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Keinginan Presiden Prabowo berdialog dengan tokoh yang menyuarakan Indonesia gelap bersambut.
Namun, ada syarat yang diberikan jika dialog itu ingin terlaksana, yakni dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor. Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan berdialog tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa mereka menganggap Indonesia gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yaitu pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa, 8 April 2024, Prabowo mengklaim Indonesia cerah. Saya juga mau dialog, saya mau ketemulah. Mari kita bahas, mungkin tidak usah di publik, ya tokoh-tokoh yang Indonesia gelap, kata Prabowo. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis itu. Kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap. Ya kan? Kok Indonesia gelap? Kabur saja dulu deh. Ya kan, ucapnya. Keinginan membangun dialog ini disampaikan Prabowo setelah sebelumnya menyampaikan bahwa ia juga akan membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh koalisi pemerintahan untuk memastikan setiap proses legislasi dapat tetap membuka ruang partisipasi publik. Prabowo lantas menyinggung soal pembahasan revisi Undang-Undang TNI, yang menurutnya, naskah final revisi Blade itu perlu segera dipublikasikan secara luas. Hal ini agar publik tidak terus-terusan disuguhi dokumen versi tidak resmi yang beredar luas. Nanti Mensesnek dan tokoh-tokoh kita akan menyampaikan naskah yang sah kepada masyarakat. Bahwa ini yang sah naskahnya, supaya enggak beredar macam-macam fiktif, ucap Ketua Umum Partai Gerindra ini. Perwakilan tokoh Indonesia gelap yang sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari mengaku siap bertemu dan berdialog dengan Prabowo. Namun, berbeda dari Prabowo yang meminta dialog tak dilakukan di depan publik, Ferry mensyaratkan, dialog dilakukan terbuka dan tanpa sensor. Kalau dialognya di-streaming tanpa dipotong, boleh. Pak Prabowo harus siap dan menerima untuk didebat, kata Ferry kepada Kompas.com, Selasa. Ferry menyebut, ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut. Pertama, ia menilai, janji-janji politik yang disampaikan Prabowo selama ini kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Yang mau saya sampaikan, setiap omongan Anda, Prabowo, tidak pernah ada langkah konkret yang jelas. Coba jelaskan langkah-langkah kebijakan Anda dengan terstruktur, ujarnya. Kedua, Ferry mempertanyakan sikap Prabowo yang terkesan hanya melanjutkan pola pemerintahan sebelumnya dalam menyusun UU, yaitu minim partisipasi publik. Dan kapan Anda belajar mendengarkan publik lebih banyak, tanya Ferry. Ia juga ingin menantang Prabowo untuk lebih sabar dan terbuka dalam berdiskusi. Saya juga heran, ya ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Perwakilan tokoh Indonesia gelap sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari, mengaku siap bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini merespons keinginan Prabowo untuk berdialog dengan tokoh yang menyuarakan demo Indonesia gelap. Dikutip dari Kompas.com, Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu 6 April. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa Indonesia disebut gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yakni pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa kemarin, Prabowo mengklaim bahwa Indonesia cerah. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis tersebut. Namun, Ferry Amsari mengajukan syarat jika dialog itu ingin terlaksana, maka harus dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor. Ferry menyebut ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut, terutama menyangkut janji-janji politik Prabowo yang kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Keinginan Presiden Prabowo berdialog dengan tokoh yang menyuarakan Indonesia gelap bersambut.
Namun, ada syarat yang diberikan jika dialog itu ingin terlaksana, yakni dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor. Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan berdialog tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa mereka menganggap Indonesia gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yaitu pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa, 8 April 2024, Prabowo mengklaim Indonesia cerah. Saya juga mau dialog, saya mau ketemulah. Mari kita bahas, mungkin tidak usah di publik, ya tokoh-tokoh yang Indonesia gelap, kata Prabowo. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis itu. Kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap. Ya kan? Kok Indonesia gelap? Kabur saja dulu deh. Ya kan, ucapnya. Keinginan membangun dialog ini disampaikan Prabowo setelah sebelumnya menyampaikan bahwa ia juga akan membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh koalisi pemerintahan untuk memastikan setiap proses legislasi dapat tetap membuka ruang partisipasi publik. Prabowo lantas menyinggung soal pembahasan revisi Undang-Undang TNI, yang menurutnya, naskah final revisi Blade itu perlu segera dipublikasikan secara luas. Hal ini agar publik tidak terus-terusan disuguhi dokumen versi tidak resmi yang beredar luas. Nanti Mensesnek dan tokoh-tokoh kita akan menyampaikan naskah yang sah kepada masyarakat. Bahwa ini yang sah naskahnya, supaya enggak beredar macam-macam fiktif, ucap Ketua Umum Partai Gerindra ini. Perwakilan tokoh Indonesia gelap yang sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari mengaku siap bertemu dan berdialog dengan Prabowo. Namun, berbeda dari Prabowo yang meminta dialog tak dilakukan di depan publik, Ferry mensyaratkan, dialog dilakukan terbuka dan tanpa sensor. Kalau dialognya di streaming tanpa dipotong, boleh. Pak Prabowo harus siap dan menerima untuk didebat, kata Ferry kepada Kompas.com, Selasa. Ferry menyebut, ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut. Pertama, ia menilai, janji-janji politik yang disampaikan Prabowo selama ini kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Yang mau saya sampaikan, setiap omongan Anda, Prabowo, tidak pernah ada langkah konkret yang jelas. Coba jelaskan langkah-langkah kebijakan Anda dengan terstruktur, ujarnya. Kedua, Ferry mempertanyakan sikap Prabowo yang terkesan hanya melanjutkan pola pemerintahan sebelumnya dalam menyusun UU, yaitu minim partisipasi publik. Dan kapan Anda belajar mendengarkan publik lebih banyak, tanya Ferry. Ia juga ingin menantang Prabowo untuk lebih sabar dan terbuka dalam berdiskusi. Saya juga heran, ya ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Perwakilan tokoh Indonesia gelap sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari, mengaku siap bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini merespons keinginan Prabowo untuk berdialog dengan tokoh yang menyuarakan demo Indonesia gelap. Dikutip dari Kompas.com, Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu 6 April. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa Indonesia disebut gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yakni pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa kemarin, Prabowo mengklaim bahwa Indonesia cerah. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis tersebut. Namun, Ferry Amsari mengajukan syarat jika dialog itu ingin terlaksana, maka harus dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor. Ferry menyebut ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut, terutama menyangkut janji-janji politik Prabowo yang kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Keinginan Presiden Prabowo berdialog dengan tokoh yang menyuarakan Indonesia gelap bersambut.
Namun, ada syarat yang diberikan jika dialog itu ingin terlaksana, yakni dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor. Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan berdialog tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa mereka menganggap Indonesia gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yaitu pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa, 8 April 2024, Prabowo mengklaim Indonesia cerah. Saya juga mau dialog, saya mau ketemulah. Mari kita bahas, mungkin tidak usah di publik, ya tokoh-tokoh yang Indonesia gelap, kata Prabowo. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis itu. Kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap. Ya kan? Kok Indonesia gelap? Kabur saja dulu deh. Ya kan, ucapnya. Keinginan membangun dialog ini disampaikan Prabowo setelah sebelumnya menyampaikan bahwa ia juga akan membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh koalisi pemerintahan untuk memastikan setiap proses legislasi dapat tetap membuka ruang partisipasi publik. Prabowo lantas menyinggung soal pembahasan revisi Undang-Undang TNI, yang menurutnya, naskah final revisi Blade itu perlu segera dipublikasikan secara luas. Hal ini agar publik tidak terus-terusan disuguhi dokumen versi tidak resmi yang beredar luas. Nanti Mensesnek dan tokoh-tokoh kita akan menyampaikan naskah yang sah kepada masyarakat. Bahwa ini yang sah naskahnya, supaya enggak beredar macam-macam fiktif, ucap Ketua Umum Partai Gerindra ini. Perwakilan tokoh Indonesia gelap yang sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari mengaku siap bertemu dan berdialog dengan Prabowo. Namun, berbeda dari Prabowo yang meminta dialog tak dilakukan di depan publik, Ferry mensyaratkan, dialog dilakukan terbuka dan tanpa sensor. Kalau dialognya di streaming tanpa dipotong, boleh. Pak Prabowo harus siap dan menerima untuk didebat, kata Ferry kepada Kompas.com, Selasa. Ferry menyebut, ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut. Pertama, ia menilai, janji-janji politik yang disampaikan Prabowo selama ini kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Yang mau saya sampaikan, setiap omongan Anda, Prabowo, tidak pernah ada langkah konkret yang jelas. Coba jelaskan langkah-langkah kebijakan Anda dengan terstruktur, ujarnya. Kedua, Ferry mempertanyakan sikap Prabowo yang terkesan hanya melanjutkan pola pemerintahan sebelumnya dalam menyusun UU, yaitu minim partisipasi publik. Dan kapan Anda belajar mendengarkan publik lebih banyak, tanya Ferry. Ia juga ingin menantang Prabowo untuk lebih sabar dan terbuka dalam berdiskusi. Saya juga heran. Ya, ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Perwakilan tokoh Indonesia gelap sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari, mengaku siap bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini merespons keinginan Prabowo untuk berdialog dengan tokoh yang menyuarakan demo Indonesia gelap. Dikutip dari Kompas.com, Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu 6 April. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa Indonesia disebut gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yakni pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa kemarin, Prabowo mengklaim bahwa Indonesia cerah. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis tersebut. Namun, Ferry Amsari mengajukan syarat jika dialog itu ingin terlaksana, maka harus dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor. Ferry menyebut ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut, terutama menyangkut janji-janji politik Prabowo yang kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Keinginan Presiden Prabowo berdialog dengan tokoh yang menyuarakan Indonesia gelap bersambut. Namun,
ada syarat yang diberikan jika dialog itu ingin terlaksana, yakni dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor. Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan berdialog tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa mereka menganggap Indonesia gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yaitu pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa, 8 April 2024, Prabowo mengklaim Indonesia cerah. Saya juga mau dialog, saya mau ketemulah. Mari kita bahas, mungkin tidak usah di publik, ya tokoh-tokoh yang Indonesia gelap, kata Prabowo. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis itu. Kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap. Ya kan? Kok Indonesia gelap? Kabur saja dulu deh. Ya kan, ucapnya. Keinginan membangun dialog ini disampaikan Prabowo setelah sebelumnya menyampaikan bahwa ia juga akan membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh koalisi pemerintahan untuk memastikan setiap proses legislasi dapat tetap membuka ruang partisipasi publik. Prabowo lantas menyinggung soal pembahasan revisi Undang-Undang TNI, yang menurutnya, naskah final revisi Blade itu perlu segera dipublikasikan secara luas. Hal ini agar publik tidak terus-terusan disuguhi dokumen versi tidak resmi yang beredar luas. Nanti Mensesnek dan tokoh-tokoh kita akan menyampaikan naskah yang sah kepada masyarakat. Bahwa ini yang sah naskahnya, supaya enggak beredar macam-macam fiktif, ucap Ketua Umum Partai Gerindra ini. Perwakilan tokoh Indonesia gelap yang sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari mengaku siap bertemu dan berdialog dengan Prabowo. Namun, berbeda dari Prabowo yang meminta dialog tak dilakukan di depan publik, Ferry mensyaratkan, dialog dilakukan terbuka dan tanpa sensor. Kalau dialognya di streaming tanpa dipotong, boleh. Pak Prabowo harus siap dan menerima untuk didebat, kata Ferry kepada Kompas.com, Selasa. Ferry menyebut, ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut. Pertama, ia menilai, janji-janji politik yang disampaikan Prabowo selama ini kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Yang mau saya sampaikan, setiap omongan Anda, Prabowo, tidak pernah ada langkah konkret yang jelas. Coba jelaskan langkah-langkah kebijakan Anda dengan terstruktur, ujarnya. Kedua, Ferry mempertanyakan sikap Prabowo yang terkesan hanya melanjutkan pola pemerintahan sebelumnya dalam menyusun UU, yaitu minim partisipasi publik. Dan kapan Anda belajar mendengarkan publik lebih banyak, tanya Ferry. Ia juga ingin menantang Prabowo untuk lebih sabar dan terbuka dalam berdiskusi. Saya juga heran. Ya, ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Perwakilan tokoh Indonesia gelap sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari, mengaku siap bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini merespons keinginan Prabowo untuk berdialog dengan tokoh yang menyuarakan demo Indonesia gelap. Dikutip dari Kompas.com, Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu 6 April. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa Indonesia disebut gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yakni pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa kemarin, Prabowo mengklaim bahwa Indonesia cerah. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis tersebut. Namun, Ferry Amsari mengajukan syarat jika dialog itu ingin terlaksana, maka harus dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor. Ferry menyebut ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut, terutama menyangkut janji-janji politik Prabowo yang kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Keinginan Presiden Prabowo berdialog dengan tokoh yang menyuarakan Indonesia gelap bersambut. Namun, ada syarat yang diberikan jika dialog itu ingin terlaksana, yakni dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor.
Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan berdialog tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa mereka menganggap Indonesia gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yaitu pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa, 8 April 2024, Prabowo mengklaim Indonesia cerah. Saya juga mau dialog, saya mau ketemulah. Mari kita bahas, mungkin tidak usah di publik, ya tokoh-tokoh yang Indonesia gelap, kata Prabowo. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis itu. Kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap. Ya kan? Kok Indonesia gelap? Kabur saja dulu deh. Ya kan, ucapnya. Keinginan membangun dialog ini disampaikan Prabowo setelah sebelumnya menyampaikan bahwa ia juga akan membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh koalisi pemerintahan untuk memastikan setiap proses legislasi dapat tetap membuka ruang partisipasi publik. Prabowo lantas menyinggung soal pembahasan revisi Undang-Undang TNI, yang menurutnya, naskah final revisi Blade itu perlu segera dipublikasikan secara luas. Hal ini agar publik tidak terus-terusan disuguhi dokumen versi tidak resmi yang beredar luas. Nanti Mensesnek dan tokoh-tokoh kita akan menyampaikan naskah yang sah kepada masyarakat. Bahwa ini yang sah naskahnya, supaya enggak beredar macam-macam fiktif, ucap Ketua Umum Partai Gerindra ini. Perwakilan tokoh Indonesia gelap yang sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari mengaku siap bertemu dan berdialog dengan Prabowo. Namun, berbeda dari Prabowo yang meminta dialog tak dilakukan di depan publik, Ferry mensyaratkan, dialog dilakukan terbuka dan tanpa sensor. Kalau dialognya di streaming tanpa dipotong, boleh. Pak Prabowo harus siap dan menerima untuk didebat, kata Ferry kepada Kompas.com, Selasa. Ferry menyebut, ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut. Pertama, ia menilai, janji-janji politik yang disampaikan Prabowo selama ini kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Yang mau saya sampaikan, setiap omongan Anda, Prabowo, tidak pernah ada langkah konkret yang jelas. Coba jelaskan langkah-langkah kebijakan Anda dengan terstruktur, ujarnya. Kedua, Ferry mempertanyakan sikap Prabowo yang terkesan hanya melanjutkan pola pemerintahan sebelumnya dalam menyusun UU, yaitu minim partisipasi publik. Dan kapan Anda belajar mendengarkan publik lebih banyak, tanya Ferry. Ia juga ingin menantang Prabowo untuk lebih sabar dan terbuka dalam berdiskusi. Saya juga heran. Ya, ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Perwakilan tokoh Indonesia gelap sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari, mengaku siap bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini merespons keinginan Prabowo untuk berdialog dengan tokoh yang menyuarakan demo Indonesia gelap. Dikutip dari Kompas.com, Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu 6 April. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa Indonesia disebut gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yakni pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa kemarin, Prabowo mengklaim bahwa Indonesia cerah. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis tersebut. Namun, Ferry Amsari mengajukan syarat jika dialog itu ingin terlaksana, maka harus dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor. Ferry menyebut ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut, terutama menyangkut janji-janji politik Prabowo yang kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Keinginan Presiden Prabowo berdialog dengan tokoh yang menyuarakan Indonesia gelap bersambut. Namun, ada syarat yang diberikan jika dialog itu ingin terlaksana, yakni dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor.
Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan berdialog tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa mereka menganggap Indonesia gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yaitu pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa, 8 April 2024, Prabowo mengklaim Indonesia cerah. Saya juga mau dialog, saya mau ketemulah. Mari kita bahas, mungkin tidak usah di publik, ya tokoh-tokoh yang Indonesia gelap, kata Prabowo. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis itu. Kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap. Ya kan? Kok Indonesia gelap? Kabur saja dulu deh. Ya kan, ucapnya. Keinginan membangun dialog ini disampaikan Prabowo setelah sebelumnya menyampaikan bahwa ia juga akan membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh koalisi pemerintahan untuk memastikan setiap proses legislasi dapat tetap membuka ruang partisipasi publik. Prabowo lantas menyinggung soal pembahasan revisi Undang-Undang TNI, yang menurutnya, naskah final revisi Blade itu perlu segera dipublikasikan secara luas. Hal ini agar publik tidak terus-terusan disuguhi dokumen versi tidak resmi yang beredar luas. Nanti Mensesnek dan tokoh-tokoh kita akan menyampaikan naskah yang sah kepada masyarakat. Bahwa ini yang sah naskahnya, supaya enggak beredar macam-macam fiktif, ucap Ketua Umum Partai Gerindra ini. Perwakilan tokoh Indonesia gelap yang sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari mengaku siap bertemu dan berdialog dengan Prabowo. Namun, berbeda dari Prabowo yang meminta dialog tak dilakukan di depan publik, Ferry mensyaratkan, dialog dilakukan terbuka dan tanpa sensor. Kalau dialognya di streaming tanpa dipotong, boleh. Pak Prabowo harus siap dan menerima untuk didebat, kata Ferry kepada Kompas.com, Selasa. Ferry menyebut, ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut. Pertama, ia menilai, janji-janji politik yang disampaikan Prabowo selama ini kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Yang mau saya sampaikan, setiap omongan Anda, Prabowo, tidak pernah ada langkah konkret yang jelas. Coba jelaskan langkah-langkah kebijakan Anda dengan terstruktur, ujarnya. Kedua, Ferry mempertanyakan sikap Prabowo yang terkesan hanya melanjutkan pola pemerintahan sebelumnya dalam menyusun UU, yaitu minim partisipasi publik. Dan kapan Anda belajar mendengarkan publik lebih banyak, tanya Ferry. Ia juga ingin menantang Prabowo untuk lebih sabar dan terbuka dalam berdiskusi. Saya juga heran. Ya, ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Perwakilan tokoh Indonesia gelap sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari, mengaku siap bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini merespons keinginan Prabowo untuk berdialog dengan tokoh yang menyuarakan demo Indonesia gelap. Dikutip dari Kompas.com, Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu 6 April. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa Indonesia disebut gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yakni pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa kemarin, Prabowo mengklaim bahwa Indonesia cerah. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis tersebut. Namun, Ferry Amsari mengajukan syarat jika dialog itu ingin terlaksana, maka harus dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor. Ferry menyebut ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut, terutama menyangkut janji-janji politik Prabowo yang kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Keinginan Presiden Prabowo berdialog dengan tokoh yang menyuarakan Indonesia gelap bersambut. Namun, ada syarat yang diberikan jika dialog itu ingin terlaksana, yakni dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor.
Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan berdialog tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa mereka menganggap Indonesia gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yaitu pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa, 8 April 2024, Prabowo mengklaim Indonesia cerah. Saya juga mau dialog, saya mau ketemulah. Mari kita bahas, mungkin tidak usah di publik, ya tokoh-tokoh yang Indonesia gelap, kata Prabowo. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis itu. Kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap. Ya kan? Kok Indonesia gelap? Kabur saja dulu deh. Ya kan, ucapnya. Keinginan membangun dialog ini disampaikan Prabowo setelah sebelumnya menyampaikan bahwa ia juga akan membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh koalisi pemerintahan untuk memastikan setiap proses legislasi dapat tetap membuka ruang partisipasi publik. Prabowo lantas menyinggung soal pembahasan revisi Undang-Undang TNI, yang menurutnya, naskah final revisi Blade itu perlu segera dipublikasikan secara luas. Hal ini agar publik tidak terus-terusan disuguhi dokumen versi tidak resmi yang beredar luas. Nanti Mensesnek dan tokoh-tokoh kita akan menyampaikan naskah yang sah kepada masyarakat. Bahwa ini yang sah naskahnya, supaya enggak beredar macam-macam fiktif, ucap Ketua Umum Partai Gerindra ini. Perwakilan tokoh Indonesia gelap yang sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari mengaku siap bertemu dan berdialog dengan Prabowo. Namun, berbeda dari Prabowo yang meminta dialog tak dilakukan di depan publik, Ferry mensyaratkan, dialog dilakukan terbuka dan tanpa sensor. Kalau dialognya di streaming tanpa dipotong, boleh. Pak Prabowo harus siap dan menerima untuk didebat, kata Ferry kepada Kompas.com, Selasa. Ferry menyebut, ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut. Pertama, ia menilai, janji-janji politik yang disampaikan Prabowo selama ini kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Yang mau saya sampaikan, setiap omongan Anda, Prabowo, tidak pernah ada langkah konkret yang jelas. Coba jelaskan langkah-langkah kebijakan Anda dengan terstruktur, ujarnya. Kedua, Ferry mempertanyakan sikap Prabowo yang terkesan hanya melanjutkan pola pemerintahan sebelumnya dalam menyusun UU, yaitu minim partisipasi publik. Dan kapan Anda belajar mendengarkan publik lebih banyak, tanya Ferry. Ia juga ingin menantang Prabowo untuk lebih sabar dan terbuka dalam berdiskusi. Saya juga heran. Ya, ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Perwakilan tokoh Indonesia gelap sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari, mengaku siap bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini merespons keinginan Prabowo untuk berdialog dengan tokoh yang menyuarakan demo Indonesia gelap. Dikutip dari Kompas.com, Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu 6 April. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa Indonesia disebut gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yakni pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa kemarin, Prabowo mengklaim bahwa Indonesia cerah. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis tersebut. Namun, Ferry Amsari mengajukan syarat jika dialog itu ingin terlaksana, maka harus dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor. Ferry menyebut ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut, terutama menyangkut janji-janji politik Prabowo yang kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Keinginan Presiden Prabowo berdialog dengan tokoh yang menyuarakan Indonesia gelap bersambut. Namun, ada syarat yang diberikan jika dialog itu ingin terlaksana, yakni dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor.
Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan berdialog tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa mereka menganggap Indonesia gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yaitu pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa, 8 April 2024, Prabowo mengklaim Indonesia cerah. Saya juga mau dialog, saya mau ketemulah. Mari kita bahas, mungkin tidak usah di publik, ya tokoh-tokoh yang Indonesia gelap, kata Prabowo. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis itu. Kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap. Ya kan? Kok Indonesia gelap? Kabur saja dulu deh. Ya kan, ucapnya. Keinginan membangun dialog ini disampaikan Prabowo setelah sebelumnya menyampaikan bahwa ia juga akan membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh koalisi pemerintahan untuk memastikan setiap proses legislasi dapat tetap membuka ruang partisipasi publik. Prabowo lantas menyinggung soal pembahasan revisi Undang-Undang TNI, yang menurutnya, naskah final revisi Blade itu perlu segera dipublikasikan secara luas. Hal ini agar publik tidak terus-terusan disuguhi dokumen versi tidak resmi yang beredar luas. Nanti Mensesnek dan tokoh-tokoh kita akan menyampaikan naskah yang sah kepada masyarakat. Bahwa ini yang sah naskahnya, supaya enggak beredar macam-macam fiktif, ucap Ketua Umum Partai Gerindra ini. Perwakilan tokoh Indonesia gelap yang sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari mengaku siap bertemu dan berdialog dengan Prabowo. Namun, berbeda dari Prabowo yang meminta dialog tak dilakukan di depan publik, Ferry mensyaratkan, dialog dilakukan terbuka dan tanpa sensor. Kalau dialognya di streaming tanpa dipotong, boleh. Pak Prabowo harus siap dan menerima untuk didebat, kata Ferry kepada Kompas.com, Selasa. Ferry menyebut, ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut. Pertama, ia menilai, janji-janji politik yang disampaikan Prabowo selama ini kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Yang mau saya sampaikan, setiap omongan Anda, Prabowo, tidak pernah ada langkah konkret yang jelas. Coba jelaskan langkah-langkah kebijakan Anda dengan terstruktur, ujarnya. Kedua, Ferry mempertanyakan sikap Prabowo yang terkesan hanya melanjutkan pola pemerintahan sebelumnya dalam menyusun UU, yaitu minim partisipasi publik. Dan kapan Anda belajar mendengarkan publik lebih banyak, tanya Ferry. Ia juga ingin menantang Prabowo untuk lebih sabar dan terbuka dalam berdiskusi. Saya juga heran. Ya, ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Perwakilan tokoh Indonesia gelap sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari, mengaku siap bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini merespons keinginan Prabowo untuk berdialog dengan tokoh yang menyuarakan demo Indonesia gelap. Dikutip dari Kompas.com, Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu 6 April. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa Indonesia disebut gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yakni pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa kemarin, Prabowo mengklaim bahwa Indonesia cerah. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis tersebut. Namun, Ferry Amsari mengajukan syarat jika dialog itu ingin terlaksana, maka harus dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor. Ferry menyebut ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut, terutama menyangkut janji-janji politik Prabowo yang kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Keinginan Presiden Prabowo berdialog dengan tokoh yang menyuarakan Indonesia gelap bersambut. Namun, ada syarat yang diberikan jika dialog itu ingin terlaksana, yakni dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor.
Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan berdialog tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa mereka menganggap Indonesia gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yaitu pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa, 8 April 2024, Prabowo mengklaim Indonesia cerah. Saya juga mau dialog, saya mau ketemulah. Mari kita bahas, mungkin tidak usah di publik, ya tokoh-tokoh yang Indonesia gelap, kata Prabowo. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis itu. Kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap. Ya kan? Kok Indonesia gelap? Kabur saja dulu deh. Ya kan, ucapnya. Keinginan membangun dialog ini disampaikan Prabowo setelah sebelumnya menyampaikan bahwa ia juga akan membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh koalisi pemerintahan untuk memastikan setiap proses legislasi dapat tetap membuka ruang partisipasi publik. Prabowo lantas menyinggung soal pembahasan revisi Undang-Undang TNI, yang menurutnya, naskah final revisi Blade itu perlu segera dipublikasikan secara luas. Hal ini agar publik tidak terus-terusan disuguhi dokumen versi tidak resmi yang beredar luas. Nanti Mensesnek dan tokoh-tokoh kita akan menyampaikan naskah yang sah kepada masyarakat. Bahwa ini yang sah naskahnya, supaya enggak beredar macam-macam fiktif, ucap Ketua Umum Partai Gerindra ini. Perwakilan tokoh Indonesia gelap yang sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari mengaku siap bertemu dan berdialog dengan Prabowo. Namun, berbeda dari Prabowo yang meminta dialog tak dilakukan di depan publik, Ferry mensyaratkan, dialog dilakukan terbuka dan tanpa sensor. Kalau dialognya di streaming tanpa dipotong, boleh. Pak Prabowo harus siap dan menerima untuk didebat, kata Ferry kepada Kompas.com, Selasa. Ferry menyebut, ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut. Pertama, ia menilai, janji-janji politik yang disampaikan Prabowo selama ini kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Yang mau saya sampaikan, setiap omongan Anda, Prabowo, tidak pernah ada langkah konkret yang jelas. Coba jelaskan langkah-langkah kebijakan Anda dengan terstruktur, ujarnya. Kedua, Ferry mempertanyakan sikap Prabowo yang terkesan hanya melanjutkan pola pemerintahan sebelumnya dalam menyusun UU, yaitu minim partisipasi publik. Dan kapan Anda belajar mendengarkan publik lebih banyak, tanya Ferry. Ia juga ingin menantang Prabowo untuk lebih sabar dan terbuka dalam berdiskusi. Saya juga heran. Ya, ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Perwakilan tokoh Indonesia gelap sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari, mengaku siap bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini merespons keinginan Prabowo untuk berdialog dengan tokoh yang menyuarakan demo Indonesia gelap. Dikutip dari Kompas.com, Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu 6 April. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa Indonesia disebut gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yakni pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa kemarin, Prabowo mengklaim bahwa Indonesia cerah. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis tersebut. Namun, Ferry Amsari mengajukan syarat jika dialog itu ingin terlaksana, maka harus dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor. Ferry menyebut ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut, terutama menyangkut janji-janji politik Prabowo yang kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Keinginan Presiden Prabowo berdialog dengan tokoh yang menyuarakan Indonesia gelap bersambut. Namun, ada syarat yang diberikan jika dialog itu ingin terlaksana, yakni dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor.
Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan berdialog tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa mereka menganggap Indonesia gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yaitu pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa, 8 April 2024, Prabowo mengklaim Indonesia cerah. Saya juga mau dialog, saya mau ketemulah. Mari kita bahas, mungkin tidak usah di publik, ya tokoh-tokoh yang Indonesia gelap, kata Prabowo. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis itu. Kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap. Ya kan? Kok Indonesia gelap? Kabur saja dulu deh. Ya kan, ucapnya. Keinginan membangun dialog ini disampaikan Prabowo setelah sebelumnya menyampaikan bahwa ia juga akan membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh koalisi pemerintahan untuk memastikan setiap proses legislasi dapat tetap membuka ruang partisipasi publik. Prabowo lantas menyinggung soal pembahasan revisi Undang-Undang TNI, yang menurutnya, naskah final revisi Blade itu perlu segera dipublikasikan secara luas. Hal ini agar publik tidak terus-terusan disuguhi dokumen versi tidak resmi yang beredar luas. Nanti Mensesnek dan tokoh-tokoh kita akan menyampaikan naskah yang sah kepada masyarakat. Bahwa ini yang sah naskahnya, supaya enggak beredar macam-macam fiktif, ucap Ketua Umum Partai Gerindra ini. Perwakilan tokoh Indonesia gelap yang sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari mengaku siap bertemu dan berdialog dengan Prabowo. Namun, berbeda dari Prabowo yang meminta dialog tak dilakukan di depan publik, Ferry mensyaratkan, dialog dilakukan terbuka dan tanpa sensor. Kalau dialognya di streaming tanpa dipotong, boleh. Pak Prabowo harus siap dan menerima untuk didebat, kata Ferry kepada Kompas.com, Selasa. Ferry menyebut, ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut. Pertama, ia menilai, janji-janji politik yang disampaikan Prabowo selama ini kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Yang mau saya sampaikan, setiap omongan Anda, Prabowo, tidak pernah ada langkah konkret yang jelas. Coba jelaskan langkah-langkah kebijakan Anda dengan terstruktur, ujarnya. Kedua, Ferry mempertanyakan sikap Prabowo yang terkesan hanya melanjutkan pola pemerintahan sebelumnya dalam menyusun UU, yaitu minim partisipasi publik. Dan kapan Anda belajar mendengarkan publik lebih banyak, tanya Ferry. Ia juga ingin menantang Prabowo untuk lebih sabar dan terbuka dalam berdiskusi. Saya juga heran. Ya, ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya, itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Perwakilan tokoh Indonesia gelap sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari, mengaku siap bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini merespons keinginan Prabowo untuk berdialog dengan tokoh yang menyuarakan demo Indonesia gelap. Dikutip dari Kompas.com, Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu 6 April. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa Indonesia disebut gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yakni pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa kemarin, Prabowo mengklaim bahwa Indonesia cerah. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis tersebut. Namun, Ferry Amsari mengajukan syarat jika dialog itu ingin terlaksana, maka harus dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor. Ferry menyebut ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut, terutama menyangkut janji-janji politik Prabowo yang kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Keinginan Presiden Prabowo berdialog dengan tokoh yang menyuarakan Indonesia gelap bersambut. Namun, ada syarat yang diberikan jika dialog itu ingin terlaksana, yakni dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor.
Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan berdialog tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa mereka menganggap Indonesia gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yaitu pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa, 8 April 2024, Prabowo mengklaim Indonesia cerah. Saya juga mau dialog, saya mau ketemulah. Mari kita bahas, mungkin tidak usah di publik, ya tokoh-tokoh yang Indonesia gelap, kata Prabowo. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis itu. Kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap. Ya kan? Kok Indonesia gelap? Kabur saja dulu deh. Ya kan, ucapnya. Keinginan membangun dialog ini disampaikan Prabowo setelah sebelumnya menyampaikan bahwa ia juga akan membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh koalisi pemerintahan untuk memastikan setiap proses legislasi dapat tetap membuka ruang partisipasi publik. Prabowo lantas menyinggung soal pembahasan revisi Undang-Undang TNI, yang menurutnya, naskah final revisi Blade itu perlu segera dipublikasikan secara luas. Hal ini agar publik tidak terus-terusan disuguhi dokumen versi tidak resmi yang beredar luas. Nanti Mensesnek dan tokoh-tokoh kita akan menyampaikan naskah yang sah kepada masyarakat. Bahwa ini yang sah naskahnya, supaya enggak beredar macam-macam fiktif, ucap Ketua Umum Partai Gerindra ini. Perwakilan tokoh Indonesia gelap yang sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari mengaku siap bertemu dan berdialog dengan Prabowo. Namun, berbeda dari Prabowo yang meminta dialog tak dilakukan di depan publik, Ferry mensyaratkan, dialog dilakukan terbuka dan tanpa sensor. Kalau dialognya di streaming tanpa dipotong, boleh. Pak Prabowo harus siap dan menerima untuk didebat, kata Ferry kepada Kompas.com, Selasa. Ferry menyebut, ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut. Pertama, ia menilai, janji-janji politik yang disampaikan Prabowo selama ini kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Yang mau saya sampaikan, setiap omongan Anda, Prabowo, tidak pernah ada langkah konkret yang jelas. Coba jelaskan langkah-langkah kebijakan Anda dengan terstruktur, ujarnya. Kedua, Ferry mempertanyakan sikap Prabowo yang terkesan hanya melanjutkan pola pemerintahan sebelumnya dalam menyusun UU, yaitu minim partisipasi publik. Dan kapan Anda belajar mendengarkan publik lebih banyak, tanya Ferry. Ia juga ingin menantang Prabowo untuk lebih sabar dan terbuka dalam berdiskusi. Saya juga heran, ya ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Perwakilan tokoh Indonesia gelap sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari, mengaku siap bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini merespons keinginan Prabowo untuk berdialog dengan tokoh yang menyuarakan demo Indonesia gelap. Dikutip dari Kompas.com, Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu 6 April. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa Indonesia disebut gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yakni pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa kemarin, Prabowo mengklaim bahwa Indonesia cerah. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis tersebut. Namun, Ferry Amsari mengajukan syarat jika dialog itu ingin terlaksana, maka harus dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor. Ferry menyebut ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut, terutama menyangkut janji-janji politik Prabowo yang kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Keinginan Presiden Prabowo berdialog dengan tokoh yang menyuarakan Indonesia gelap bersambut. Namun, ada syarat yang diberikan jika dialog itu ingin terlaksana, yakni dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor.
Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan berdialog tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa mereka menganggap Indonesia gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yaitu pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa, 8 April 2024, Prabowo mengklaim Indonesia cerah. Saya juga mau dialog, saya mau ketemulah. Mari kita bahas, mungkin tidak usah di publik, ya tokoh-tokoh yang Indonesia gelap, kata Prabowo. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis itu. Kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap. Ya kan? Kok Indonesia gelap? Kabur saja dulu deh. Ya kan, ucapnya. Keinginan membangun dialog ini disampaikan Prabowo setelah sebelumnya menyampaikan bahwa ia juga akan membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh koalisi pemerintahan untuk memastikan setiap proses legislasi dapat tetap membuka ruang partisipasi publik. Prabowo lantas menyinggung soal pembahasan revisi Undang-Undang TNI, yang menurutnya, naskah final revisi Blade itu perlu segera dipublikasikan secara luas. Hal ini agar publik tidak terus-terusan disuguhi dokumen versi tidak resmi yang beredar luas. Nanti Mensesnek dan tokoh-tokoh kita akan menyampaikan naskah yang sah kepada masyarakat. Bahwa ini yang sah naskahnya, supaya enggak beredar macam-macam fiktif, ucap Ketua Umum Partai Gerindra ini. Perwakilan tokoh Indonesia gelap yang sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari mengaku siap bertemu dan berdialog dengan Prabowo. Namun, berbeda dari Prabowo yang meminta dialog tak dilakukan di depan publik, Ferry mensyaratkan, dialog dilakukan terbuka dan tanpa sensor. Kalau dialognya di-streaming tanpa dipotong, boleh. Pak Prabowo harus siap dan menerima untuk didebat, kata Ferry kepada Kompas.com, Selasa. Ferry menyebut, ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut. Pertama, ia menilai, janji-janji politik yang disampaikan Prabowo selama ini kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Yang mau saya sampaikan, setiap omongan Anda, Prabowo, tidak pernah ada langkah konkret yang jelas. Coba jelaskan langkah-langkah kebijakan Anda dengan terstruktur, ujarnya. Kedua, Ferry mempertanyakan sikap Prabowo yang terkesan hanya melanjutkan pola pemerintahan sebelumnya dalam menyusun UU, yaitu minim partisipasi publik. Dan kapan Anda belajar mendengarkan publik lebih banyak, tanya Ferry. Ia juga ingin menantang Prabowo untuk lebih sabar dan terbuka dalam berdiskusi. Saya juga heran, ya ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Perwakilan tokoh Indonesia gelap sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari, mengaku siap bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini merespons keinginan Prabowo untuk berdialog dengan tokoh yang menyuarakan demo Indonesia gelap. Dikutip dari Kompas.com, Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu 6 April. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa Indonesia disebut gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yakni pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa kemarin, Prabowo mengklaim bahwa Indonesia cerah. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis tersebut. Namun, Ferry Amsari mengajukan syarat jika dialog itu ingin terlaksana, maka harus dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor. Ferry menyebut ada sejumlah hal penting yang ingin ia sampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut, terutama menyangkut janji-janji politik Prabowo yang kerap tidak diikuti dengan langkah konkret. Keinginan Presiden Prabowo berdialog dengan tokoh yang menyuarakan Indonesia gelap bersambut. Namun, ada syarat yang diberikan jika dialog itu ingin terlaksana, yakni dilakukan secara terbuka dan tanpa sensor.
Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan berdialog tersebut saat berbicara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025. Kepala negara mengaku ingin mendengar secara langsung pandangan mereka untuk mengetahui alasan mengapa mereka menganggap Indonesia gelap. Meskipun dalam forum berbeda, yaitu pada saat menemui investor dan ekonom di Menara Mandiri pada Selasa, 8 April 2024, Prabowo mengklaim Indonesia cerah. Saya juga mau dialog, saya mau ketemulah. Mari kita bahas, mungkin tidak usah di publik, ya tokoh-tokoh yang Indonesia gelap, kata Prabowo. Ia pun menyatakan terbuka untuk bekerja sama memperbaiki kondisi yang menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis itu. Kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia